Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baskam Bagus Santoso, SPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 8 semester 1, dimulai dari bab yang pertama, jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Ada beberapa indikator pencapaian. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu indikator pencapaian yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Oke, kita langsung menjelaskan ya, inti-intinya saja. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, figur pewaris kekhalifahan yang lemah, dimulai dari setelah kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik. Selepas beliau meninggal, digantikan oleh Walid, Yazid, Ibrahim, dan Marwan. Keempat kekhalifahan menyebabkan sedikit demi sedikit runtuhnya kekhalifahan dinasti Umayyah, karena figur pewaris kekhalifahan yang lemah itu maksudnya dalam segi keilmuannya juga lemah, serta dalam tata cara mengatur ketanegaraannya juga begitu minim ilmunya. Oleh sebab itu, jadi sedikit demi sedikit akan runtuh kekhalifahan dinasti Umayyah karena minimnya ilmu yang diberikan oleh maksudnya ilmu yang diterima oleh keempat khalifah tersebut setelah peninggal Hisham bin Abdul Malik. Itu. Yang kedua, tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Dilihat dari sistem pemerintahan yang dipakai oleh Presiden, yaitu demokrasi atau syura, yang artinya musyawarah, yang dipakai dalam sistemnya dinasti Umayyah ini berbeda dengan sistem yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu sistem yang dipakai dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki. Monarki di sini adalah sistem pemerintahan secara turun-temurun. Jadi ayah menurunkan kekhalifahannya kepada anaknya atau kepada orang yang dipercayainya. Begitu. Tidak harus pada keturunan berdarah. Begitu. Jadi ngerti, Allah saya tidak ngerti nanti tanyakan. Yang ketiga, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan sebagian Zalium. Yang keempat, para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa karena mereka dipandang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi mereka tidak mempunyai itu yang sesuai dengan norma-norma atau ketentuan-ketentuan aturan yang dipakai oleh syariat Islam. Yang kelima, pertentangan yang sudah lama terjadi antara suku Arab Utara, Mudariyah, dan Arab Selatan, Himyariyah sebagai puncaknya. Oleh sebab itu, kelompok itu dari
suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan itu sudah mencapai puncaknya karena tidak mau diatur lagi oleh kekhalifahan dinasti Umayyah. Yang keenam, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam Arab atau yang disebut dengan Mawali. Mawali di sini seakan-akan dikelas-duakan oleh dinasti Umayyah karena bukan dari Arab asli, maksudnya asli dari kota Arab, seperti itu. Yang ke-6, yang ke-7, latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi golongan Syiah dan golongannya Khawarij itu memberontak secara diam-diam yang diatur oleh kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Tokohnya yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi direkrut kaum Syiah dan Khawarij oleh Abu Muslim Al-Khurasani untuk diam-diam menghancurkan dari dalam ke kekhalifahan dinasti Umayyah. Seperti itu. Oleh karena itu, golongan Syiah dan Khawarij itu tidak dipisahkan oleh konflik-konflik politik yang disebabkan oleh Ali bin Abi Thalib. 8. Penyebab langsung tergulingnya Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib di sini adalah pamannya Rasulullah SAW. Dikira kalau dinasti Abbasiyah itu langsung keturunan dari pamannya Rasulullah. Memang benar, langsung keturunan dari pamannya Rasulullah. Oleh karena itu, yang wajib memimpin seakan-akan yaitu kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Karena itu isu-isu tersebut didengar oleh kekhalifahan dinasti Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad itu. Jadi terjadilah pertempuran yang dinamakan pertempuran Jabulu antara kekhalifahan dinasti Umayyah dengan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Umayyah tersebut itu yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, ini maksudnya Abu Abbas Asy-Syafa dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi bertempur mereka di dekat Sungai Zab pada tanggal 25 Januari tahun 750 Masehi. Oleh karena itu, kekhalifahan dinasti Umayyah kalah, jadi digantikan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Pertempuran Jabulu di sini artinya pertempuran yang mengakhiri kekhalifahan Umayyah dan menandai kebangkitan kekhalifahan Abbasiyah yang bertahan sampai abad ke-13. Itu sedikit penjelasan substansi latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Lanjut ke deskripsi proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini indikator yang kedua. Biasanya kerentuan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Dua As-Safa bin Muhammad Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau sebutannya yaitu Abu Abbas Asy-Syafa. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dari dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti Umayyah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun
telah berhasil membawa kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara hingga ke Eropa. Maka di bawah kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, dunia Islam juga mengalami masa-masa kejayaan, terutama dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga kota Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Perlu kalian garis bawahi, itu ada yang saya pertebal tulisannya, Abu Abbas Ash-Shafa. Abu Abbas Ash-Shafa di sini adalah pendiri pertama kali dinasti Umayyah. Pendiri pertama kali dinasti Abbasiyah, maaf. Jadi Abu Abbas Ash-Shafa di sini adalah pendiri mendirikan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Lanjut ke poin deskripsi tokoh-tokoh terbentuknya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri tahun 132 Hijriah atau 250 Masehi. Melalui perjuangan dan proses yang sangat panjang dan teliti, ada 6 tokoh perintis yang pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, ini adalah perintis-perintisnya, yaitu yang pertama Ali bin Abdullah, yang kedua Muhammad bin Ali, yang ketiga Ibrahim bin Muhammad, yang keempat Abu Abbas Ash-Shafa, yang kelima Abu Ja'far al-Mansur, yang keenam Abu Muslim al-Khurasani. Seperti itu. Lanjut. Yang keempat, poin yang keempat, fakta-fakta yang mendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kecakapan para penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, para penguasa merupakan penguasa yang telah terdidik dalam urusan ketatanegaraan. Yang ketiga, para penguasa lebih mementingkan masyarakat sehingga negara menjadi makmur dan stabil. Jadi, kekhalifahan dinasti Abbasiyah di sini mengerti ilmu-ilmu serta norma-norma keagamaan dan politik dalam ketentuan syariat Islam itu, karena mereka bisa musyawarah dengan para ulama sehingga ketatanegaraan dalam kekhalifahan tersebut menjadi baik dan makmur. Itu intinya. Semoga kalian tidak bosan-bosan mendengarkan suara Ustadz. Dengan cara seperti ini, Ustadz bisa menjelaskan materi tentang pelajaran SKI meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Semoga kalian tetap bersemangat dalam menjalankan pembelajaran daring dan tetap berada di rumah. Lanjut ke materi berikutnya. Kemunduran dinasti Abbasiyah antara lain, yang pertama faktor internal, bisa kalian baca sendiri karena Ustadz bermurah hati, Ustadz bacakan. Yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah pada periode akhir mementingkan urusan pribadi. Yang kedua, kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara hancur. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Intinya dari faktor internal di sini, kekhalifahan yang terakhir atau sebelum-sebelumnya itu sudah lemah dalam memakmurkan atau menstabilkan rakyatnya. Mereka lebih mementingkan urusan pribadi dibandingkan mementingkan urusan rakyatnya. Oleh sebab itu, negara dalam segi perekonomiannya itu sedikit demi sedikit hancur karena perekonomian tata negara sedikit demi sedikit hancur, menimbulkan perpecahan antar kelompok, menimbulkan permusuhan seperti itu.
Yang B, faktor eksternal. Yang pertama, penyerbuan tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menentukan pada menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, perang salib dalam beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Begitu. Kalau ada yang tidak ngerti, nantinya kalian bisa menanyakan di beranda kelas kalian. Nantinya saya akan jawab di YouTube. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, hikmah perkembangan Islam masa dinasti Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama, Daulah Bani Abbasiyah mengembangkan dan memajukan ilmu-ilmu pengetahuan dan agama. Yang kedua, mempelajari sejarah Bani Abbasiyah terdapat khalifah-khalifah yang bijaksana hingga dapat mencapai puncak kejayaan. Yang ketiga, kemunduran Daulah Bani Abbasiyah lebih banyak disebabkan oleh pertikaian antar keluarga yang berebut kekuasaan. Itu detik-detik kekhalifahan yang terakhir. Yang ketiga itu kemudian Daulah Bani Abbasiyah lebih banyak disebabkan oleh pertikaian antar keluarga yang berebut kekuasaan. Yang pertama, Daulah Bani Abbasiyah mengembangkan dan memajukan ilmu-ilmu pengetahuan dan agama. Di sini ada khalifah yang termasyhur. Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun ar-Rasyid, yang ketiga Abdullah al-Ma'mun. Ketiga tokoh ini atau ketiga khalifah ini adalah khalifah yang termasyhur dan berjaya di masanya. Kalau Abu Abbas Asy-Syafi'i itu tidak usah ditanyakan lagi, pastinya berjaya di masanya. Yang kedua, mempelajari sejarah Bani Abbasiyah terdapat khalifah-khalifah yang bijaksana hingga dapat mencapai puncak kejayaan. Yang saya bilangkan tadi, ada tiga khalifah yang termasyhur. Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu adik dari Abu Abbas Asy-Syafi'i. Yang kedua, Harun ar-Rasyid. Yang ketiga, Abdullah al-Ma'mun. Itu adalah ketiga khalifah yang termasyhur, meskipun banyak khalifah. Di sini ada 37 khalifah dari Bani yang berbeda. Dari ke-37 khalifah selain Abu Abbas Asy-Syafi'i, itu yang termasyhur yaitu yang pertama Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun ar-Rasyid, yang ketiga Abdullah al-Ma'mun. Perlu kalian ingat-ingat itu, nantinya bisa kasih keterangan nantinya di materi atau di pertemuannya selanjutnya, itu tentang biografi serta kebijakan yang diambil oleh ketiga tokoh termasyhur tersebut. Nah, ini bagian akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selalu semangat dalam masa pandemi ini. Kalian tetap harus bersemangat, harus selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa kalau tiap harinya harus absen. Itu yang terpenting, dan yang diprioritaskan itu adalah sistem-sistem atau poin-poin yang ada dalam teknik kemenang tersebut harus dikerjakan sesuai sebagaimana mestinya. Kalau ada tugas dari ustadz-ustadzanya, langsung dikerjakan, jangan menunda-nunda hingga akhirnya tugas tersebut menjadi numpuk. Jadi jangan dibuat seperti itu. Oke, semoga kalian menjadi anak yang solihah, tetap istiqomah dalam ibadahnya. Oke, berdoa semoga Allah selalu berikan kesehatan baik jasmani dan rohaninya. Yang terpenting adalah
tetap menjaga keistiqomahan dalam hal ibadah, keistiqomahan dalam belajarnya, keistiqomahan dalam semangat belajarnya. Oke, terima kasih.